Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, pada pagi ini kita akan lanjutkan bahasan hadis tentang menegakkan Ramadan, meraih maghfirah, bagian yang keempat, yaitu tanasub hadis itu dengan surat Al-Baqarah 187, karena pertemuan ketiga kaitan dengan ayat 186. Dan insya Allah kajian hadis ini akan saya jadikan buku, nanti dibagikan ketika i'tikaf, karena itu sudah 120 halaman lebih. Jadi disajikan nanti mungkin tuntas waktu i'tikaf. Dan seperti buku naskah yang kemarin 10 kali ya membahas hadis Barakallahu laka wa barakalik, sekarang sudah jadi buku, itu 200 halaman. Kita bagikan ke para ustadz penceramah di Muhajirin. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu memerlukan boleh datang aja ke Kang Jajang. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, ayat 187 itu bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr summa atimmu siyam ilal lail wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Di sini diawali uhilla lakum, dihalalkan bagimu. Apa itu yang dihalalkan bagimu? Lailatas syam, malam saum. Di sini disebut malam saum ya, tidak disebut malam Ramadan. Sebab kalau disebut malam Ramadan mah Ramadan wungkul, tapi kalau malam saum kan seluruh saum. Jadi baik saum Ramadan maupun saum di luar Ramadan, itu malamnya itu uhilla, dihalalkan. Apa itu dihalalkan? Ar-rafas, gaul suami istri. Jadi kalau disebut oleh Gus Dur Quran teh porno, kan sempat dia nyebut porno, karena urusan ropas disebut langsung di malam saum. Jadi kalau dikaitkan dengan hadis man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi, salah satu program qoma Ramadan, menegakkan Ramadan, mendirikan Ramadan atau melaksanakan ibadah Ramadan, ya ropas suami istri itu. Bagi yang tidak punya istri, wayahna itu. Bagi yang tidak punya suami, wayahna itu. Tidak ropas bagi yang suami istri mah. Makanya kudu karawin deui nu teu boga suami, teu boga istri teh. Karena supaya lailatas siam ropasnya terlaksana. Kan ini mah khusus bagi yang suami istri. Karena di sini katakan bagi suami istri, karena ila nisaikum, dengan istrimu. Itu sampai disebut gitu, ropas malam Ramadan teh. Karena memang banyak orang itu kalau beribadah tuh ritual spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menghiraukan urusan sosial. Kadang-kadang gara-gara ritual itu terganggu gitu. Gaul suami istri itu baik di bulan Ramadan, sampai saya
pernah berbicara dengan salah seorang supir, sedang bepergian dengan dia. Katanya, Pak Ustadz, saya mah cenah prewe sa bulan Ramadan mah. Kenapa kamu pre? Saya bilang. Itu kan disebut di dalam Al-Quran, uhilalakum lailatas syamir ropasu. Ya, tapi kan cenah urusannya kudu ada persetujuan, kudu ada kesepakatan dengan istri. Tapi kalau istri saya kan konsentrasi. Nah, itu saya bilang. Jadi yang dimaksud dengan ibadah spiritual itu tidak boleh melepaskan dari ibadah sosial. Makanya man koma Ramadan itu tanasub atau kaitan atau korelasi dengan ayat ini, maka lailatas syamnya adalah rofasu ila nisaikum. Kemudian ditunjukkan bahkan di sini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna, istrimu itu libasun, pakaian, lakum, bagimu. Kalau pakaian itu kan ngelekat ya, pakaian itu bisa jas, bisa kaos, bisa sarung, bisa kopiah, itu melekat di badan. Nah, itu seperti itu suami istri itu melekatnya, dia saling menjaga dari berbagai unsur penyakit mungkin, karena menjaga bisi masuk angin pakaian itu, menjaga aurat, menjaga dari kebutuhan dari takut kedinginan, takut kepanasan, itu pakaian. Nah, itulah suami istri. Dan juga kalau tadi dikatakan menjaga aurat, karena suami istri itu saling menjaga rahasia. Jadi jangan sampai suami teh membocorkan rahasia kelemahan istrinya. Jangan sampai istri membocorkan rahasia kelemahan suaminya. Ya tentu saja kecuali kalau di dalam hal tertentu, umpamanya urusan konsultasi ke dokter, eta mah kudu blak-blakan. Apa yang ditanya oleh dokter, kumaha pengalaman kamu dengan suami? Ya blak-blakan itu mah karena konsultasi. Seperti istri Abu Sofyan kan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya inna Aba Sofyan, sesungguhnya Abu Sofyan suamiku itu adalah bakhilun, bahkan sukhun, kumed, koret, kikir, pelit. Nah, dia hanya memberikan nafkah apabila berada di rumahku, kecuali kalau sedang di rumah istri yang lain, pelit kepadaku. Nah, itu kenapa dia belak-belakan dan tidak ditegur oleh Rasul? Karena itu urusan konsultasi. Konsultasi, tapi harus kepada ahli, jangan sembarangan. Jangan di-open barkan, diberitahu kepada teman-teman yang lain. Itu pakaian untuk aurat. Dan menjaga rahasia. Makanya kalau berpisah dengan pakaian, artinya kalau berpisah suami istri, maka akan terbuka auratnya. Maksudnya kalau suami istri berpisah kan otomatis terbuka auratnya kan. Karena apa? Karena kita di Indonesia kan tidak boleh menjatuhkan talak kecuali di depan pengadilan. Dan pengadilan itu mengizinkan tolak ataukah tidak kan harus jelas permasalahannya, ya, permasalahannya. Maka di dalam proses perceraian suami akan membocorkan aurat wanita kan, istrinya, karena bisa bercerainya kalau suami itu yang mencerai. Kalau istri yang menggugat suami, maka dia akan membocorkan rahasia kelemahan-kelemahan suami. Jadi kalau seperti pakaian, kalau begitu dibuka, bercerai, maka akan kelihatan auratnya. Maka pakaian boleh dibuka hanya di rumah masing-masing. Dan itu juga kelemahan, kekurangan suami oleh istrinya hanya boleh dibuka di proses pengadilan, di ruang tertutup, walaupun berikutnya adalah terbuka. Seperti sekarang ini, kenapa kelemahan-kelemahan suami itu kanyahuan?
karena mayoritas perceraian tahun-tahun ini katanya cerai gugat. Jadi istri yang menggugat suami. Ya tentu saja latar belakangnya macam-macam. Jadi dikemukakan oleh pengadilan otomatis kalau terbuka. Makanya hunna libasul lakum wa antum, dan engkau juga libasul lahunna, pakaian bagi istrimu. Jadi saling memakai, melekat, tidak boleh terpisahkan. Dan di dalam ibadah saum itu tergambar kelekatan suami istri. Kalau di luar ibadah saum kan kadang-kadang suami makannya di kantor, kadang-kadang di jalan. Siapa yang lebih dulu lapar, ya itulah yang makan. Makanya nu lapar ditatahan, nggak usah ada perjanjian makan itu harus bareng. Tetapi kalau di bulan Ramadan kan otomatis itu. Begitu maghrib tiba, bareng bukanya. Begitu menjelang sahur, bareng bukanya. Walaupun sekarang ada tren buka bersama. Buka bersama, jadi suaminya berpisah dengan istrinya. Istri buka bersama dengan temannya, berpisah dengan suaminya. Bukber itu ya. Tapi harus dipertimbangkan dulu itu teh, bukber itu jangan sampai mengganggu pergaulan, jangan sampai mengganggu persatuan atau kesepakatan dengan suami istri. Jadi jangan sampai gara-gara bukber jadi berpisah. Karena di sini dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi dalam urusan berbuka dan sahur itu juga menggambarkan persatuan antara suami istri. Kemudian kalimat berikutnya atau frasa berikutnya, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Alimallah, Allah tahu, annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Kalian bisa saja mengkhianati dirimu sendiri. Jadi mengkhianati dirimu sendiri bisa menimbulkan kerusakan kepada diri, bisa menimbulkan kerusakan kepada orang lain. Artinya di dalam ibadah saum juga dididik untuk menjaga amanah, menanamkan kesadaran. Jadi qoma Ramadan di dalam hadis, kaitan untuk menegakkan Ramadan itu mendidik diri agar jujur, agar terhindar dari khianat. Karena ibadah saum juga begitu. Itu menjaga amanah. Sebab kalau kita kan sulit membedakan urusan saum. Orang itu sedang saum atau tidak. Kalau kita sedang sholat kan kelihatan ungkad-ungkadnya. Ya, takbir, ruku, sujud kan kelihatan itu nampak. Zakat kan kelihatan golosornya. Menyerahkan harta. Kemudian haji jelas itu adalah syiar, bahkan ya syiar. Kalau haji dan umroh mah syiar, makanya ulah susulumputan kalau mau haji dan umroh. Kasih tahu orang, kasih tahu tetangga, jangan sampai begitu umroh kemana si anu, oh nuju umroh. Umroh dan haji itu Rasulullah SAW mengumumkan kepada umat. Bahkan salah satu tanda haji mabrur itu kan ifsya'us salam wa it'amut ta'am dalam hadis riwayat Ahmad yang wafat 241 Hijriah. Itu ketika Rasulullah SAW ditanya, mal hajjul mabrur, apa itu haji mabrur? Maka Rasul menjawab, it'amut ta'am, ifsya'us salam wa it'amut ta'am. Ifsya'us salam itu apa? Menyebarluaskan perdamaian. Wa it'amut ta'am adalah memberi makan fakir miskin, jadi atau memberi makan siapapun yang butuh. Tiba-tiba kita membagikan makanan, ada apa? Oh, si ibu bade umroh, itu bagus tuh. Atau pulang umroh atau pulang haji ngabagikan makanan, itu adalah it'amut ta'am. Jadi salah satu makanya. Nah kalau ibadah saum ini kan lebih penekanannya kepada urusan menjaga amanah. Karena tidak tahu orang itu saum atau tidak, kelihatan ini si anu sedang saum.
Ini kalau Pak Uju kan biasa saumnya saum Daud ya. Hari ini saum, hari ini tidak. Makanya kalau di sini ada konsumsi, tanya dulu Pak, menuju saum, nah gitu kan. Jadi baru menjawab kalau ditanya. Jadi kalau tidak ditanya, mah tidak menjawab, tidak ketahuan dia sedang saum ataukah tidak. Makanya di sini kita ditandaskan annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Berarti menegakkan qiyam Ramadan dikaitkan dengan hadis menjaga amanah, menanamkan kejujuran. Kemudian fataba alaikum, Allah menerima tobat. Ya, kalau taba itu kalau dilanjutkan dengan Allah itu artinya menerima tobat, mengampuni. Tapi kalau ila mohon ampun. Jadi dalam bahasa Arab teh, bahasa Quran mah gitu. Lihat kalimat berikutnya ya. Kalau atubu alaik, ya aku mengampuni dosamu. Tapi kalau atubu ilaik, aku mohon ampun padamu. Atau alaika dainun li. Alaika dainun li, berarti kamu yang punya utang padaku. Tapi kalau alaya dainun laka, itu aku yang punya utang padamu. Ala dan li. Itu banyak ayat-ayat itu yang berkaitan seperti itu ya. Makanya memahami ayat, kalau langkah yang saya tempuh di dalam tadabbur ayat itu ada tarjamah lafdiyah, ada tarjamah mufradat ya, pendekatan kebahasaan. Nah, antara lain di situ keterkaitan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Di sini fataba alaikum, mengampuni dosamu atau menerima tobatmu. Ya. Wa afa ankum, dan mengampuni kesalahan. Kenapa kan taba alaikum teh mengampuni, tapi kalau ini apa? Ada yang memahami ayat ini kalau fataba alaikum mah kaitan dengan dosa-dosa yang besar. Melalui tobat diampuninya, maka diampuni tobatnya. Artinya apa kaitan dengan hadis yang kita bahas? Salah satu langkah menegakkan Ramadan, man qoma Ramadan harus rajin bertobat. Jadi meraih magfirah, makanya janjinya gufirallahu ma taqaddama min danbi. Dan wa'afa ankum itu menghapus dosa-dosa kecil, karena salah satu fungsi ibadah itu menghapus dosa-dosa kecil apabila menjauhi dosa-dosa besar. Oleh karena itu intajtanibu kabairal ismi, apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah mengampuni dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa kecil itu kan suka teka rasa ya. Tiba-tiba ngobrol celetuk ngomongkeun batur kan. Ngomongkeun batur madu mani asik gitu teh kadang-kadang. Teu sadar utang teh ngomongkeun batur nya tah ulah kawasi itu, nah balik deui kan ngomongkeun batur. Itu dosa teka rasa tuh, sering tidak disadari ya. Tapi kalau dilanjutkan mengupat itu kan jadi dosa besar. Afa ankum, makanya dijamin dengan menegakkan Ramadan itu dosa kecil diampuni. Fal'an, maka kembali lagi ya Allah teh setelah berbicara dosa, berbicara kesalahan, berbicara amanah atau menjaga amanah, kembali lagi fal'an basyiruhunna, sekarang gaulilah istri-istrimu itu. Jadi ini menunjukkan dalam ayat itu bahwa Islam itu seimbang antara spiritual dengan sosial, seimbang antara ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang berkaitan dengan sesama manusia. Hak dan kewajiban itu ada hukukullah, hak Allah yang harus kita penuhi, ada hukukul adami, hak-hak yang
berkaitan dengan sesama manusia. Nah, makanya wabdahu ma kataballahu lakum, segera untuk menempuh apa yang dijanjikan, yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena sudah 20 menit 11 detik, jadi saya tutup. Insya Allah bersambung kepada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.